Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Edward Langi dari Universitas Samratulangi Manado, Prodi Informatika dengan NIM 230211060110. Nah, jadi di sini saya sedang mengerjakan tugas kuliah eee, untuk mengerjakan modul Packet Tracer 2.9.2 Basic Switch and Device Configuration. Oke, jadi di sini untuk objektifnya ada 3 part, yaitu part pertama untuk men-setup the network topology, part 2 configure PC host, dan part 3 configure and verify basic switch settings. Oke, kita langsung saja masuk ke step pertama. Sini disuruh untuk menarik 2 switch ke dalam rack. Kita tarik switch 1 dan switch 2 ke dalam rack. Dan juga untuk menarik 2 PC ke table. PC B, PC A. Oke. Selanjutnya disuruh untuk menyalakan PC-nya. Sini kita nyalakan, sudah kuning berarti sudah menyala. Kuning sudah menyala. Oke. Selanjutnya disuruh untuk mengklik copper crossover cable. Nah, ini tipe copper crossover untuk yang akan dipasang di switch 1 fast Ethernet 01. Itu 01 ke fast Ethernet 01 port switch 2. Oke, sudah terhubung. Bisa kita lihat sini. Lalu selanjutnya sudah kelar yang filter 1, coba untuk memilih copper straight through cable. Copper straight through. Nah, ini copper straight through untuk dipasang di switch 1 fast Ethernet 06. 06 ada di sini 06. Nah, kan dipasang ke fast Ethernet on PCA. Oke. Oh, cuman ya ini salah satu portnya, satu-satunya portnya, dan disuruh untuk memilih lagi copper straight through dari switch 2 fast Ethernet 18. Ya, ini 18 ke PCB fast Ethernet 0. Oke. Sudah tersambung. Nah, dengan itu part 1 sampai di sini, dan sekarang kita masuk ke part 2, configure PC host. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address kedua PC PC A dan PC B. Nah, di sini kita masuk ke IP configuration dan akan memasukkan IP address PC A sesuai dari deskripsi, yaitu 122.168.1.10. Nah, subnet mesh-nya kalau kita langsung masuk sini langsung dia muncul ya subnet yang sesuai dengan deskripsinya. Lalu kita lanjut. Nah, disuruh untuk mengset kedua IP address PC ini. Kita masuk ke PC B. Di sini 122.168.1.11. Nah, untuk PC kedua dia 11 ya, bukan 10. Oke, sudah config. Nah, ini untuk step selanjutnya yaitu sekarang kita akan mengecek apakah kedua PC ini sudah terhubung satu sama lain atau tidak. Oke, kita masuk. Nah, di sini disuruh untuk mengecek lewat command prompt dengan memasukkan prompt berikut ini. Itu ping 192.168.1.11. Jadi ngeping PC B ya. Karena B itu 11 dan A itu 10. Ping ini ripple pertama, ripple kedua, ripple ketiga, dan ripple keempat. Jadi pingnya berhasil ya 44. Nah, dengan ini sudah terbukti bahwa kedua PC ini sudah terhubung.
Nah, jadi part 2 yaitu mengkonfigurasi IP host sudah selesai. Sekarang kita masuk ke part 3 yaitu mengkonfigur and verify basic switch settings. Pada langkah pertama, kita akan menyambungkan PCA dengan switch 1 dengan menggunakan kabel konsol. Kabel konsol itu yang ini, bisa kita hover. Nah, itu tipe konsol. Kita select. Oke. Switch 1. Nah, ini untuk slot konsol dia ada di rear. Ini konsol. Oke, sudah kita select. Lalu kita sambungkan ke PCA. Inspect front ke sini. Port yang di sini. Oke. Yang selanjutnya kita disuruh untuk masuk ke terminalnya PCA. Nah, terminal PCA. Oke. Di sini kita akan mencoba untuk masuk ke mode privilege exec mode. Ini by entering the enable command. Nah, di sini kita akan memasukkan prompt enable. Enable. Nah, di sini yang sebelumnya jadi dari tanda lebih besar sekarang menjadi tanda pagar. Berarti kita sudah masuk ke mode privilege exec mode. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi terminal menggunakan ini kita persingkat saja jadi conf term. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita sudah masuk ke dalam konfigurasi command, yaitu perintah konfigurasi baris per baris. Nah, dan juga bisa keluar menggunakan Ctrl Z. Selanjutnya di sini untuk mengganti nama switch-nya menjadi according to addressing table. Nah, di sini switch 1 berarti switch 1. Cara menggantinya itu menggunakan hostname S1. Enter. Oke, bisa terlihat di sini bahwa yang sebelumnya jadi dari switch menjadi S1, switch 1. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah local password ya. Nah, ini local password bisa kita buat dengan konfigurasi dengan prompt enable secret class. Nah, di sini kita akan membuat privilege exec passwordnya dan oh ya, sekarang kita akan membuat untuk konsol akses dengan menggunakan perintah line console 0. Nah, di sini kita akan menaruh password Cisco login. Lalu di sini kita bisa langsung exit saja. Oke, selesai. Jadi sekarang sudah dibuat semacam enkripsi menggunakan password Cisco. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi dan mengaktifkan VLAN 1 according to addressing table. Oke. Jadi kita masuk ke interface VLAN 1. Nah, jadi kita akan memasukkan IP address sesuai dengan switch-nya dan subnet mask-nya. Oke.
IP address satu dan satu, kira-kira switch 1. Dilanjutkan dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Oke, sini kita enter saja. Dilanjutkan dengan no shutdown. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya di bagian H. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat login banner atau papan peringatan ya. Nah, lanjut untuk membuatnya kita menggunakan from banner motd terus hashtag. Nah, di sini kita bisa untuk pesannya kita bisa menaruh bebas. Di sini saya akan mencantumkan dilarang masuk, akses tidak sah. Terus jangan lupa menutupnya pakai hashtag. Oke, sudah. Lalu di sini kita bisa exit saja. Nah, untuk menyimpan pembaruan ini kita bisa menggunakan from copy running config startup config to startup config. Nah, di sini dia memastikan apakah sudah benar perubahan yang akan kita nyatakan. Di sini kita bisa enter saja. Oke. Oke, sudah. Building configuration, oke. Nah, selanjutnya di bagian J. Display the current configuration. Nah, di sini untuk kita akan menampilkan konfigurasi yang sekarang ini yang lagi berlangsung sekarang ini. Show running configuration. Config. Enter. Nah, dari hostname-nya kan sudah bisa terlihat ini hostname S1 ya. Dari sebelumnya sudah terlihat itu S1 saat kita mencoba menginput yang sebelumnya. Itu ini sudah terlihat juga password yang kita setup tadi ya. Enable secret sudah berarti tadi sukses. Lalu juga untuk bannernya untuk bannernya bisa lihat di sini dilarang masuk, akses tidak sah. Oke, selanjutnya ke enter dulu. Maaf, kita spasi dulu. Cek itu. Oke, itu address-nya sudah bisa terlihat. Bannernya juga. Oke, N. Pada perintah selanjutnya kita diminta untuk menunjukkan iOS version. Oke. Menunjukkan iOS version kita menggunakan show version saja. Show version. Bisa dilihat. Semua detail iOS version sudah ada di sini. Oke. Sesudah itu kita akan menampilkan status dari connected interface on the switch. Kita menggunakan perintah show IP interface brief.
Jadi ini kita akan menunjukkan status interface apa saja ya yang terhubung pada switch yang pertama, ya S1. Oke, bisa dilihat sini yang terhubung. Nah, di sini kan yang sudah awalnya saya sambungkan ada Fast Ethernet 01 dan juga ada Fast Ethernet 06 dan juga ada yang rear more itu yang rear VLAN 1 dengan IP sebagai berikut. Jadi sudah bisa terbukti semua yang diminta. Nah, sekarang pada perintah selanjutnya kita close dulu karena semua perintah ini sudah selesai. Sekarang kita diminta untuk mengecek melakukan hal yang sama ya untuk switch yang kedua. Ini kan baru switch pertama S1. Oke. Untuk switch kedua, seperti biasa kita mulai dari kabel konsol. Oke. Switch pertama inspect rear dari konsol terus ke PCB. Front. Oke, sudah tersambung. Nah, kita masuk ke terminal. Oke, kita masuk lagi ke mode privilege, yaitu memasukkan prompt enable. Oke, kita sudah masuk. Lalu configure terminal. Seperti yang sebelumnya sudah saya jalankan. Lalu sekarang kita akan menamai switch-nya berdasarkan addressing table, yaitu hostname S2 karena switch 2. Oke. Ini kita akan membuat password lokal. Enable secret class. Itu membuat password. Kita masuk dulu ke line console 0. Password Cisco sama seperti yang satu. Login, lalu kita exit. Selanjutnya untuk mengkonfigurasi VLAN dan mengaktifkan VLAN 1. Oke. Kita interface VLAN 1. Lalu kita akan memasukkan IP sesuai dari addressing table. IP address 192.168.1. Nah, lalu kali ini 2 dikarenakan switch 2 itu yang address terakhirnya itu 2. Lalu ini sama saja, subnet mask-nya semua sama. 255.255 lalu 0. Ini sudah. Lanjutkan dengan no shutdown. Oke. Sudah berhasil ya. Oke, sekarang kita exit. Lanjut ke bagian H. Itu membuat login banner ya. Membuat peringatan login. Ini bisa dengan banner emotd terus hashtag. Masukkan, yaitu dilarang masuk. Akses tidak sah.
Terus ditutup dengan hashtag tag lagi. Ini kita bisa keluar, exit. Jadi kita simpan lagi ya. Eh, eh, kita akan menyimpan apa yang kita akan coba untuk ubah. Itu copy running config ke startup config. Dia seperti yang tadi, dia akan mencoba memastikan, kita enter saja, oke, dan sudah. Di sini sudah terlihat ya semua. Oke. Selanjutnya untuk menunjukkan current configuration. Itu kita bisa menggunakan prompt show running config. Nah, bisa dilihat hostname S2, password juga sudah berhasil dibuat. Spasi, password Cisco, banner emotedinya juga sudah bisa terlihat. Oke. Jadi sudah sah. Selanjutnya untuk menunjukkan versi iOS dan other useful switch information. Itu cerita yang tadi show version. Oke, sudah bisa dilihat sini. Ini switch untuk switch 2 ya. Spasi. Oh ya. Nah, selanjutnya display the status of the connected interface to the on the switch. Ini kita akan menampilkan status interface apa aja yang terhubung pada switch yang pertama. Kita menggunakan perintah show IP interface briefs. Show IP interface brief. Oke, bisa dilihat sama seperti yang tadi di switch 1 ada PS Ethernet 1 lalu 18 ini. Lalu dengan demikian sekian dari modul yang saya buat ini, tapi kita cek dulu resultnya. Ini completion 90%. Sepertinya saya ada melewatkan sesuatu. Jadi di sini saya keliru dalam menamai hostname dari switch 1 sama switch 2. Kita bisa lihat apa yang benar. Nah, di sini yang seharusnya nama dari switch 1 dan switch 2 itu seharusnya S1 tapi S-nya huruf besar. Bisa dilihat tadi, tapi ini tidak bisa revert ya. Kalau rewind videonya ya tadi, S1 dan S2-nya saya tidak menaruh huruf besar. Nanti dikarenakan ini hasil sistemnya menilai case sensitive, nah dikarenakan itu saya tidak mendapat 100% completion score. Jadi hanya itu yang menjadi kesalahan dalam pembuatan modul ini. Nah, dengan demikian sekian dari presentasi modul ini Cisco Networking Academy 2.9.2 Basic Switch and End Device Configuration. Maaf jika penjelasan kurang jelas. Sekian dan terima kasih.